Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum simulasi komputer dengan judul Analisis Simulasi Sistem Dinamis Produksi Rokok pada PT Sigaret dengan Software Fencing. Perkenalkan, nama saya Alfidayati, NPM 19141, dan rekan saya Idewa Gede Rama, NPM 19143. Langsung saja ke abstrak. Sistem dinamik adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, memodelkan, dan mensimulasikan suatu sistem yang dinamis atau dari waktu ke waktu terus berubah. Metode sistem dinamis mempelajari masalah dengan sudut pandang sistem, di mana elemen-elemen sistem tersebut saling berinteraksi dalam suatu hubungan umpan balik sehingga menghasilkan suatu perilaku tertentu. PT Sigaret merupakan perusahaan di bidang pertanian yang memproduksi rokok. PT Sigaret menerapkan produksi make to stock dengan permintaan konsumen yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki untuk setiap bulannya, perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan konsumen. Maka dari itu, PT Sigaret berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi melalui simulasi sistem dinamis untuk mengetahui beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Proses simulasi sistem dinamis pada PT Sigaret dilakukan menggunakan software fencing. Dari hasil output pada keempat skenario didapatkan hasil total ketersediaan bahan baku yang berbeda pada setiap skenario-nya. Lalu ada pendahuluan. Salah satu aktivitas yang kerap dilakukan oleh para pengusaha perdagangan adalah setiap kegiatan pembelian dan penjualan. Pembelian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk pengadaan barang yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan penjualan merupakan suatu sistem kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Pencatatan pembelian dan penjualan sangat penting dilakukan untuk kelancaran usaha. Dari informasi tentang pembelian dan penjualan tersebut harus akurat. Untuk mendapat informasi tersebut perlu dilakukan adanya sistem yang baik, yaitu sistem yang sudah terkomputerisasi di mana pengolahan datanya dilakukan di komputer yang sudah diprogram sebelumnya. Di era globalisasi ini, dunia industri berkembang pesat baik di dalam industri jasa maupun industri produk. Di dalam hal ini, waktu merupakan hal yang penting bagi perusahaan jasa. Maka dari itu, perusahaan harus dapat mempertahankan ekstensinya dengan cara membatasi waktu pelayanan agar perusahaan dapat memenuhi target pelayanan pada customer. Fencing merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak fencing ini dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi. Model sistem dinamik mulai dari pembuatan diagram simple kasual atau dari pembuatan diagram make to stock dan flow. Dengan menggunakan perangkat lunak fencing, kata-kata atau variabel dapat dihubungkan dengan tanda panah. Hubungan antar variabel tersebut dimasukkan dan dicatat sebagai hubungan kasual. Editor persamaan atau equation editor fencing akan menggunakan informasi ini untuk membentuk model simulasi yang lengkap. Model yang telah dibangun nantinya dapat dianalisis menggunakan perangkat-perangkat yang ada di dalam fencing. Analisis model tersebut di antaranya analisis terhadap variabel-variabel penyebabnya, terhadap variabel-variabel akibatnya, dan terhadap simple kasual yang melibatkan variabel-variabel tersebut. Selain itu, ketika model disimulasikan, fencing menyediakan perangkat-perangkat untuk mengeksploitasi pola perilaku model. Dalam fencing tersebut, terdapat diagram kasuistik adalah suatu diagram yang berisikan sebab akibat yang menjadi alat untuk mempresentasikan struktur timbal balik dari sistem yang dimodelkan. Diagram
Caustuastik terdiri atas variabel yang saling berhubungan dengan panah atau link dengan variabel positif dan negatif serta penandaan. Tanda tersebut menunjukkan apakah timbal balik yang dilakukan adalah positif atau negatif. Di samping itu, di dalam Vensim menggunakan stock flow diagram. Pada langkah ini, stock flow diagram dikembangkan dari casual loop diagram dan visualisasikan melalui perangkat lunak profesional. Tujuannya adalah untuk mensimulasikan kuantitatif dan analisis. Istilah produksi seiring dengan digunakan dalam membuat sesuatu. Secara khusus, produksi adalah kegiatan yang untuk menciptakan atau menambah suatu barang atau jasa. Dalam istilah yang lebih luas dan lebih fundamental, produksi dapat diartikan sebagai pengubahan bahan-bahan dari sumber-sumber menjadi hasil yang diinginkan oleh konsumen. Hasil itu dapat berubah barang atau jasa. Produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna suatu barang dan dapat pula diartikan sebagai upaya untuk mengubah input menjadi output. Produsen adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan produksi. Produksi berarti kegiatan menghasilkan atau menciptakan barang dan jasa, sedangkan barang atau jasa yang dihasilkan dari produksi tersebut adalah produk. Lengkapnya, pengertian produksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan atau produsen untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Sebagai contoh, penjahit bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa, serta koki yang memasak bahan baku bahan makanan untuk menghasilkan makanan. Fungsi produksi adalah kaitan antara jumlah output maksimum yang bisa dilakukan masing-masing dan tiap perangkat input. Fungsi ini tetap untuk tiap tingkatan teknologi yang digunakan. Fungsi produksi ditetapkan oleh teknologi yang tersedia, yaitu hubungan masukan atau keluaran untuk setiap sistem produksi adalah fungsi dari karakteristik alat teknologi, peralatan, tenaga kerja, dan bahan dan sebagainya yang dipergunakan perusahaan. PT Sigaret adalah sebuah perusahaan yang memproduksi rokok sebagai produk utamanya. PT Sigaret menerapkan produksi make to stock dengan permintaan konsumen yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, untuk setiap bulannya perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Maka dari itu, PT Sigaret berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi. Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu melalui simulasi sistem dinamik untuk mengetahui kondisi yang paling produktif. Dalam penelitian ini digunakan metode konvensional dengan menentukan secara manual proses produksi mulai dari menggunakan software Vensim. Di dalam software Vensim, selama kegiatan simulasi berlangsung yang diamati diagram dari variabel yang sedang berlangsung dan hasil dan akan ditampilkan dalam bentuk diagram dan graph pad yang memudahkan untuk menganalisa data tersebut. Untuk membangun model suatu sistem yang diinginkan, Vensim menyediakan beberapa elemen yang tepat disesuaikan untuk membuat model sistem produksi. Lalu yang kedua ada metode penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka metode penelitian yang tepat pada penelitian ini adalah menggunakan software Vensim adalah sebuah perangkat
lunak pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak Vensim ini dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik dari pembuatan diagram simpel kasual atau dari pembuatan diagram stok dan flow. Di dalam software Vensim, selama kegiatan simulasi berlangsung, yang diamati diagram dari variabel yang sedang berlangsung dan nantinya akan ditampilkan dalam bentuk diagram graph pad yang memudahkan untuk menganalisa data tersebut. Data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan software Vensim yang untuk menanggulangi error yang terjadi pada software proses produksi saat memperoleh tingkat kepuasan pada optimal dari konsumen. Lalu yang pertama ada tahap pembuatan pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sekunder. Metode pengumpulan data sekunder yaitu metode pengumpulan penggunaan bahan dokumentasi, karena dalam hal ini peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri, tetapi meneliti dan memanfaatkan data atau dokumentasi yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain. Data yang dibutuhkan yaitu ada data ketersediaan bahan baku rokok, data hasil panen, data jumlah permintaan, dan data gagal panen. Lalu yang kedua ada casual log diagram. Lalu yang ketiga ada tahap pengolahan data. Pada tahap pengolahan data merupakan suatu proses berurutan untuk menghasilkan data menjadi lebih berguna dari berupa informasi. Di dalam pengolahan data, baik secara manual maupun dengan komputerisasi yang terdiri dari 3 tahapan dasar, yaitu input, proses, dan output. Pada studi kasus ini digunakan metode pengolahan data yaitu analisis uji validitas dan reliabilitas. Data-data tersebut diolah melalui 3 tahapan dasar dan dikembangkan menjadi beberapa proses seperti diagram alir di bawah ini. Lalu yang ketiga, ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada verifikasi dan validasi. Nah, yang pertama ada verifikasi. Verifikasi ini model Vensim yang telah dibuat, kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Adapun hasil running model yang telah dibuat ditunjukkan pada gambar di bawah ini yang terlihat bahwa model tersebut bebas dari error, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi. Dengan analisa, hasil dari verifikasi model didapatkan bahwa perhitungan dari simulasi sudah dikatakan benar dengan demikian dapat dilanjutkan dengan tahap validasi model. Lalu yang kedua ada validasi. Di sini ada tabel dari validasi model pada Vensim. Mulai dari tahun 2002 sampai tahun 2027. Dengan berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi, didapatkan hasil E1 yaitu sebesar 8%, dan sebuah model dianggap valid apabila memiliki nilai E1 kurang dari sama dengan 5%. Yang kedua, berdasarkan persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi, didapatkan hasil E1 yaitu sebesar 1%, dan sebuah model dianggap valid apabila memiliki E2 kurang dari sama dengan 30%. Lalu ada output simulasi.
ada model dari ketersediaan bahan baku rokok dengan menggunakan software VESIM. Dengan skenario 1 tanpa ada perubahan kebijakan, ada grepet ketersediaan rokok dengan analisis pada grafik di atas disimpulkan bahwa terdapat penurunan pada ketersediaan bahan baku rokok dari tahun 2002 hingga tahun 2024. Namun ketersediaan bahan baku rokok mengalami kenaikan kembali pada tahun 2025 hingga tahun 2027. Lalu ada tabel PET ketersediaan rokok. Dengan analisa dari gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa ketersediaan bahan baku rokok pada tahun 2002 sebesar 2.000 ton, pada tahun 2023 sebesar 1.450 ton, dan tahun 2024 sebesar 1.300 ton, pada tahun 2025 sebesar 1.550 ton, tahun 2026 sebesar 2.200 ton, dan pada tahun 2027 sebesar 3.250 ton. Terjadinya peningkatan ketersediaan bahan baku di 2 tahun terakhir karena jumlah permintaan menurun. Lalu skenario 2, peningkatan permintaan rokok. Di sini ada grafik ketersediaan rokok dengan analisa pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa di mana terdapat kondisi kenaikan persentase permintaan yang menjadi sebesar 0,5 atau 50%, terjadi penurunan ketersediaan bahan baku rokok pada tahun 2022 hingga tahun 2027. Lalu ada tabel PET ketersediaan rokok dengan analisa dari gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa di mana terdapat kondisi kenaikan persentase permintaan menjadi sebesar 0,5 atau 50%, terjadi penurunan ketersediaan bahan baku rokok pada tahun 2022 sebesar 2.000 ton, pada tahun 2023 sebesar 1.450 ton, dan pada tahun 2024 sebesar 900 ton, dan pada tahun 2025 sebesar 350 ton, pada tahun 2026 sebesar negatif min 200 ton, dan pada tahun 2027 sebesar min 750 ton. Skenario ketiga, penurunan permintaan rokok. Grafitnya dengan analisis pada grafik di atas disimulasikan bahwa di mana terdapat kondisi penurunan persentase permintaan menjadi sebesar 0,8 atau 80%, terjadi penurunan ketersediaan bahan baku rokok pada tahun 2022 hingga tahun 2023, dan terjadi kenaikan pada tahun 2023, 2024 hingga tahun 2027. Dengan tabel PET ketersediaan rokok dengan analisa dari tabel diagram di atas dapat diketahui bahwa di mana terdapat kondisi penurunan persentase permintaan menjadi sebesar 0,8 atau 80%, terjadi penurunan ketersediaan bahan baku rokok pada tahun 2022 sebesar 2.000 ton, dan pada tahun 2023 sebesar 1.450 ton, pada tahun 2024 sebesar 1.600 ton, pada tahun 2025 sebesar 2.450 ton, dan pada tahun 2026 sebesar 4.000 ton, dan pada tahun 2027 sebesar 6.250 ton. Terjadinya peningkatan ketersediaan bahan baku di 2 tahun terakhir karena jumlah permintaan menurun. Lalu skenario 4, peningkatan hasil produksi. Dengan analisa grafik ketersediaan rokok, yaitu pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa di mana terdapat kondisi peningkatan pemberian pupuk yang awalnya sebesar 2.000
menjadi 4.500, terjadi penurunan ketersediaan bahan baku rokok pada tahun 2022 hingga tahun 2023 dan terjadi kenaikan pada tahun 2024 hingga tahun 2027. Lalu ada analisis dari tabel PET ketersediaan rokok. Pada gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa di mana terdapat kondisi peningkatan pemberian pupuk yang awalnya sebesar 2.000 menjadi 4.500, terjadi penurunan ketersediaan bahan baku rokok pada tahun 2022 sebesar 2.000 ton, pada tahun 2023 sebesar 1.950 ton, dan pada tahun 2024 sebesar 2.300 ton, pada tahun 2025 sebesar 3.050 ton, pada tahun 2026 sebesar 4.200 ton, dan pada tahun 2027 sebesar 750 ton. Terjadinya peningkatan ketersediaan bahan baku di 2 tahun terakhir karena jumlah permintaan menurun. Lalu ada analisa output berdasarkan hasil output software Vensim di atas didapatkan hasil perhitungan error di data empiris. Rata-rata empiris dari output simulasi sebesar 0,08 atau 8% dari hasil perhitungan error dari standar deviasi empiris, dan data output simulasi sebesar 0,01 atau 1% yang berbeda dari masing-masing skenario yang dilakukan. Pada skenario 1 terdapat penurunan pada ketersediaan bahan baku rokok dalam ton dari tahun 2022 hingga tahun 2024, namun ketersediaan bahan baku mengalami kenaikan kembali pada tahun 2025 hingga tahun 2027. Ketersediaan bahan baku pada tahun 2022 adalah sebesar 2.000 ton, pada tahun 2023 sebesar 1.450 ton, pada tahun 2024 sebesar 1.300 ton, pada tahun 2025 sebesar 1.550 ton, pada tahun 2026 sebesar 2.200 ton, dan pada tahun 2027 sebesar 3.250 ton. Pada skenario 2 di kondisi kenaikan persentase permintaan menjadi sebesar 0,5 atau 50 menjadi penurunan ketersediaan bahan baku rokok pada tahun 2022 hingga tahun 2027. Ketersediaan bahan baku rokok pada tahun 2022 sebesar 2.000 ton, pada tahun 2023 sebesar 1.450 ton, pada tahun 2024 sebesar 900 ton, pada tahun 2025 sebesar 350 ton, pada tahun 2026 sebesar min 200 ton, dan pada tahun 2027 sebesar min 750 ton. Pada skenario ketiga, kondisi penurunan presentasi permintaan menjadi sebesar 0,8 atau 80% menjadi penurunan ketersediaan bahan baku rokok pada tahun 2022 hingga tahun 2023 dan terjadi kenaikan pada tahun 2024 hingga tahun 2027. Pada skenario keempat, kondisi peningkatan pemberian pupuk yang awalnya sebesar 2.000 menjadi 4.500 menjadi kenaikan 4.500 terjadikan penurunan ketersediaan bahan baku rokok pada tahun 2022 hingga tahun 2024 dan terjadi kenaikan pada tahun 2024 hingga tahun 2027. Ketersediaan bahan baku rokok pada tahun 2022 sebesar 2.000 ton, pada tahun 2023 sebesar 1.950 ton, pada tahun 2024 sebesar 2.300 ton, pada tahun 2025 sebesar 3.050 ton, pada tahun 2026 sebesar 4.200 ton, dan pada tahun 2027 sebesar 5.750 ton.
Dengan kesimpulan berdasarkan output yang didapatkan dari software Vensim untuk mensimulasi produksi rokok pada PT Sigaret dilakukan melalui 4 kali skenario dengan hasil total ketersediaan bahan baku rokok yang berbeda. Pada skenario 1, peningkatan hasil produksi rokok di mana terdapat kondisi peningkatan pada perubahan kebijakan ketersediaan bahan baku rokok pada tahun 2022 adalah sebesar 2.000 ton, pada tahun 2023 sebesar 1.450 ton, pada tahun 2024 sebesar 1.300 ton, dan pada tahun 2025 sebesar 1.550 ton, pada tahun 2026 sebesar 2.200, dan pada tahun 2027 sebesar 3.250 ton. Pada skenario kedua terdapat kondisi kenaikan permintaan sebesar 0,5 atau 50%. Terjadi penurunan ketersediaan bahan baku rokok pada tahun 2022 sebesar 2.000 ton, pada tahun 2023 sebesar 1.450 ton, pada tahun 2022 sebesar 900 ton, pada tahun 2022 sebesar 350 ton, dan pada tahun 2026 sebesar 200 ton, dan pada tahun 2027 sebesar min 750 ton. Pada skenario ketiga, terdapat kondisi penurunan persentase permintaan menjadi sebesar 0,8 atau 80%. Terjadi penurunan ketersediaan bahan baku rokok pada tahun 2022 sebesar 2.000 ton, pada tahun 2023 sebesar 1.450 ton, pada tahun 2024 sebesar 1.600 ton, pada tahun 2022 sebesar 2.450 ton, dan pada tahun 2027 sebesar 4.000 ton, dan pada tahun 2027 sebesar 6.250 ton. Pada skenario keempat terdapat kondisi peningkatan pemberian pupuk yang awalnya sebesar 2.000 menjadi 4.500. Terjadi penurunan ketersediaan bahan baku rokok pada awal tahun 2022 sebesar 2.000 ton, pada tahun 2023 sebesar 1.950 ton, pada tahun 2024 sebesar 2.300 ton, pada tahun 2025 sebesar 3.050 ton, pada tahun 2026 sebesar 4.200 ton, dan pada tahun 2027 sebesar 5.750 ton. Didapatkan skenario yang paling produktif pada skenario 4. Peningkatan hasil produksi, di mana terdapat kondisi peningkatan pemberian pupuk yang awalnya sebesar 2.000 menjadi 4.500. Skenario tersebut dipilih karena merupakan kondisi yang paling produktif, sehingga bahan baku rokok pada saat produksi tidak akan mengalami kekurangan, dan produksi rokok yang berjalan secara baik sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti untuk selalu mengkaji ulang data yang digunakan agar output yang dihasilkan dari hasilnya lebih akurat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk yang selanjutnya, pada pembuatan software Vensim akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan mengaplikasikan studi kasus dari kelompok kami ke dalam software Vensim. Untuk langkah pertama di sini kita buka software Vensim, lalu klik new model. Untuk initial time di sini diisi 2022. Dan untuk final time di sini diganti 2027. Nah, untuk unit for time-nya diganti di sini yaitu year. Klik OK. Baik, di sini selanjutnya kita akan membuat yang pertama yaitu causal loop diagram. Untuk causal loop diagram di sini yang dibutuhkan yaitu variabel dan juga row. Untuk variabel yang pertama di sini yaitu pemberian pupuk. Selanjutnya di sini ada luas tanah.
dan kesuburan tanah. Selanjutnya ada hasil panen tembakau. Selanjutnya di sebelah kanan di sini ada gagal panen tembakau. Dan gagal panen tembakau di sini ada dua faktor. Yang pertama karena hama dan juga cuaca buruk. Selanjutnya di sini ada ketersediaan bahan baku. Di bawahnya ketersediaan bahan baku ada jumlah pemesanan. Jumlah pemesanan di sini hanya dibagi menjadi dua, yaitu ada penurunan permintaan atau demand, penurunan demand atau permintaan, dan yang satunya yaitu kenaikan permintaan atau demand. Setelah sudah, selanjutnya kita menghubungkan dengan cara klik arrow. Baik, untuk selanjutnya di sini gagal panen dihubungkan ke hasil panen. Untuk hama dan cuaca buruk dihubungkan ke gagal panen karena merupakan faktor-faktornya. Selanjutnya hasil panen dihubungkan ke ketersediaan. Jumlah pemesanan kepada ketersediaan. Untuk kenaikan demand dan juga penurunan demand akan dihubungkan ke jumlah pemesanan. Setelah sudah, selanjutnya jangan lupa kita beri tanda positif negatif untuk menghubungkan ke salah satu variabel. Misal ada pemberian pupuk ke hasil panen, kita beri tanda positif. Luas tanah juga positif. Suburan tanah positif. Gagal panen ke hasil positif. Hama ke gagal panen positif. Cuaca buruk positif. Ketersediaan bahan baku positif. Jumlah pemesanan di sini negatif. Jumlah pemesanan mohon maaf, kenaikan demand ke jumlah pemesanan positif dan penurunan demand ke jumlah pemesanan yaitu negatif. Jadi bisa kita ambil contoh di sini luas tanah kenapa positif, karena apabila luas tanah di sini semakin banyak atau semakin besar, maka hasil panen tersebut juga akan semakin besar. Dan bisa kita ambil contoh untuk negatif, untuk jumlah pemesanan, jika apabila pemesanan di sini sedikit, maka tidak akan mempengaruhi ketersediaan bahan baku. Seperti itu. Nah, ini adalah gambaran yaitu casual loop diagram dari studi kasus kami. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya stock flow diagram. Stock flow diagram di sini juga sama. Dari yang pertama yaitu membuat new model dulu. Initial time diisi 2022, final time-nya diisi 2027, dan for time-nya ganti year. Klik OK. Sedangkan untuk stock flow diagram di sini yang dibutuhkan yaitu ada level, variabel, row, dan juga rate. Yang pertama di sini kita akan membuat level. Level ini diisi yaitu jumlah permintaan. Dan juga yaitu di sini ketersediaan bahan baku rokok. Selanjutnya kita akan membuat rate di sini. Isi yang pertama yaitu penurunan permintaan. Ini sebelah sini peningkatan permintaan. Kalau sudah, sebenarnya di bawahnya untuk kesediaan di sini kita bikin rate juga yaitu
daerah gagal panen. Garis ini sebelah kanan, sebelah kiri kita buat yaitu hasil panen. Selanjutnya kita isi variabelnya, yaitu di sini ada peningkatan presentasi. Oh maaf, presentasi peningkatan. Dan selanjutnya ada presentasi penurunan. Di hasil panen juga ada, yaitu variabel yang pertama di sini ada luas lahan. Selanjutnya ada kesuburan tanah dan pemberian pupuk. Dari gagal panen diisi variabel yaitu hama, cuaca buruk, dan juga hama. Selanjutnya jangan lupa dihubungkan dengan cara klik arrow. Persentase peningkatan permintaan, persentase penurunan permintaan. Selanjutnya ada luas lahan, kesuburan tanah, dan pemberian pupuk dihubungkan ke hasil panen. Untuk cuaca buruk dan hama dihubungkan ke daerah gagal panen. Dan jumlah permintaan dihubungkan ke ketersediaan bahan baku. Setelah sudah, berikutnya kita klik equation untuk memasukkan data yang dibutuhkan. Klik equation, lalu pilih presentasi peningkatan. Untuk peningkatan di sini unitnya kita ganti ton, kita ganti Oke, baik. Untuk yang pertama presentasi peningkatan kita ganti persen. Equasinya di sini 0,1. Sudah, klik OK. Persen penurunan sama persen kita ganti 0,5. Klik OK. Untuk peningkatan permintaan kita masukkan di sini yaitu ton. Selanjutnya equation-nya di sini persentase peningkatan dikali 1000. Klik OK. Untuk penurunan permintaan sama, kita ganti ton. Equation-nya di sini yaitu persentase penurunan dikali 1000. Klik OK. Hanya untuk luas lahan, sini kita isi hektar. Tipenya auxiliary. Untuk equation-nya kita isi yaitu 0,5 dikali dengan 2000. Klik OK. Untuk kesuburan tanah sama, auxiliary pilih hektar. Diisi yaitu 0,3 dikali 1000. Klik OK. Pemberian pupuk juga sama, auxiliary kali hektar. Maaf, unitnya hektar. Equation-nya yaitu 0,2 dikali 2000. Lanjut ke cuaca buruk. Untuk cuaca buruk di sini sama, auxiliary tipenya auxiliary ganti hektar. Equation-nya untuk cuaca buruk
0,4 kali 4 dikali 250. Untuk hama sama dikali 0,6 dikali 250. Untuk hasil panen diganti dengan ton. Oh, maaf, ganti hektar. Ekuasinya di sini susuran tanah luas lahan ditambah susuran tanah ditambah pemberian pupuk. Klik OK. Untuk saudara gagal panen diganti hektar. Dan untuk ekuasinya di sini yaitu cuaca buruk ditambah hama. Hanya untuk jumlah permintaan, di sini tipenya level, ganti ton, unitnya. Selanjutnya untuk ekuasinya yaitu peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Untuk initial value-nya diganti 2000. Klik OK. Sedangkan untuk ketersediaan bahan baku rokok, unitnya ganti ton. Untuk ekuasinya hasil panen dikurangi daerah gagal panen dikurangi jumlah permintaan. Di sini 2000. Klik OK. Setelah semua sudah terisi, selanjutnya yaitu kita klik Ctrl A, klik simulate. Jangan lupa untuk klik yes. Oh, sebelumnya maaf, jangan lupa untuk di save. Kita lanjut, kita klik simulate. Setelah sudah klik A, baru kita akan menemukan hasilnya di grafik. Seperti ini. Skenario pertama tanpa ada perubahan kebijakan. Dan ini berikut tabel yang lebih jelas. Kita lihat di mana yang kita lihat di sini ketersediaan bahan baku dari tahun 2022-2023 di sini mengalami penurunan, 2024 mengalami penurunan, lalu 2024 menuju 2025 sampai 3000 sampai 2027 di sini mengalami peningkatan. Baik, di sini untuk skenario kedua. Untuk skenario kedua, di sini ada perubahan di mana adanya perubahan pada persentase peningkatan. Kita klik equation. Untuk skenario kedua di sini kita akan merubah persentase peningkatan yang tadinya 0,1 ganti 0,5. Oke. Hanya Ctrl A lagi, simulate. Jangan lupa untuk klik yes. Setelah sudah Ctrl A lagi, hanya kita lihat perubahannya. Untuk skenario kedua di mana ketersediaan bahan baku yang berwarna biru muda ini mengalami penurunan. Dari kesediaan bahan baku rokok dari mulai tahun 2022 sampai 2027 sini mengalami penurunan hingga akhirnya menuju dengan angka minus 750. Lanjut ke skenario ketiga di mana adanya perubahan yaitu penurunan permintaan rokok yang awalnya dari dari penurunan peningkatan yang awalnya 0,5 diubah menjadi 0,8. Kita Ctrl A, simulate, klik yes. Ctrl A, kita buka grafik. Kita lihat bahwa grafiknya di sini yaitu meningkat. Lalu klik tabel,
Bisa kita lihat dari 2022 sampai 2023 di sini mengalami penurunan, tapi 2024 sampai 2027 di sini mengalami kenaikan ketersediaan bahan baku rokok. Baik, untuk skenario keempat atau yang terakhir di sini, terjadinya peningkatan hasil produksi, yang dimana nanti nilai dari pemberian pupuk di sini akan berubah, yang awalnya dari 2.000 dikali menjadi 4.500. Dan tadi yang sebelumnya presentasi penurunan 0,8 diganti menjadi semula yaitu 0,5. Sudah, Ctrl A, simulate, yes. Ctrl A lagi, kita klik grafik, sama seperti skenario ketiga di mana grafik tersebut mengalami peningkatan. Kita lihat tabelnya di sini bahwa sama seperti skenario 3 di mana 2022 dan 2023 di sini mengalami penurunan, tapi 2024 sampai 2027 mengalami peningkatan, dan di mana akhir hasil dari 2027 sebesar 5.750 ketersediaan bahan baku rokok. Berikut ini adalah stock flow diagram dari studi kasus kami. Sekian penjelasan atau pengaplikasian dari Vensim, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.